Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kali ini kita akan membahas tentang tidak bosan-bosan tentang MHC, Major Histocompatibility 1 dan 2, kemudian ada APC, Antigen Presenting Cell, dan sel T. Ini adalah review supaya memahami pembelajaran berikutnya. Setelahnya kita mereview, kita akan mempelajari tentang pengolahan antigen protein dan non-protein. Mari kita pelajari bersama. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu MHC tipe 1, tipe 2, kemudian apa saja tipe dari APC, antigen presenting cell, contohnya apa yang diingat, ada makrofag, ada sel dendrit ya, serta sel T. Dan diharapkan juga mampu memahami tentang pengolahan antigen protein maupun non-protein. Ini gambarannya dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Seluruh sel APC memiliki MHC 1 atau MHC 2 secara spesifik. MHC ini adalah sama saja dengan HLA, Human Leukocyte Antigen. Kalau MHC 1 ini ditemukan pada seluruh sel yang mempunyai nukleus. Ya, seluruh sel yang mempunyai nukleus mempunyai HMC kelas 1. Sedangkan HMC kelas 2 itu hanya dipunyai oleh sel APC. Yaitu apa saja? Ada sel B, ada sel dendrit, dan juga makrofag. Selain itu, seluruh sel mempunyai MHC kelas 1. Kinerja spesifik dari masing-masing MHC berbeda. Untuk MHC kelas 1 ini mengikat protein yang berasal dari dalam selnya sendiri, yaitu disebut sebagai endogenous antigen. Jadi ada proses proses penghancuran sitosolik intraseluler proteinnya sendiri. Itu diekspresikan sebagai endogenous antigen. Sedangkan MHC kelas 2 mengikat exogenous antigen. Jadi antigennya itu adalah turunan dari ekstraseluler protein ekstraseluler, bisa dari virus, dari bakteri yang didapat dari fagositosis atau endositosis. Kemudian akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, setelahnya ada ekspresi dari exogenous antigen. Pengenalan spesifiknya untuk MHC kelas 1 dia pengenalannya dari CD8. Sedangkan untuk MHC kelas 2 pengenalannya dari CD4, CD4. Ini skematik, ini dari skema dari MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Kedua-duanya disintesis di retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom. Langkah-langkah bagaimana pembentukan MHC. Kita mulai dulu dari yang MHC 1. Ada virus, kemudian virus tersebut menginfeksi sel. RNA virus akan berkembang di dalam nukleus kita, mencetak. Ya, terjadilah viral mRNA, kemudian keluar. Setelahnya terjadi proses di retikulum endoplasma, ada viral protein. Viral protein ini akan dilepaskan ke dalam kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah sistem membranosa yang berfungsi sebagai transportasi seluler. Dari kompleks Golgi kemudian dikemas, akan bertemulah dengan MHC-nya. Kemudian dari tunas kompleks Golgi lepas membentuk vesikel.
di dalam vesikel itu ada MHC kelas 1 dengan peptida dari virusnya terekspresi di membran sel melalui eksositosis. Sedangkan untuk MHC kelas 2 ada antigen yang diingesti, kemudian dari retikulum endoplasma mengekspresikan MHC kelas 2. Antigen yang sudah diingesti akan didegradasi bersama dengan endosom, ya, membentuk fagolisosum. Nah, di situ bertemulah antigen dengan MHC kelas 2. Diekspresikan melalui eksositosis. Proses dan presentasi eksogenus dan endogenus antigen. Kita mulai dari yang eksogenus antigen. Setelah diingesti melalui endositosis atau fagositosis, maka masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian antigen akan didegradasi menjadi peptida yang lebih kecil. Setelahnya akan dipresentasikan oleh MHC kelas 2 oleh sel yang spesifik, yaitu sel APC. Sedangkan endogenus antigen ini diproduksi di dalam sitoplasma menjadi peptida, kemudian dibawa ke retikulum endoplasma untuk berikatan dengan MHC kelas 1. Setelahnya dari pengikatan peptida dengan MHC kelas 1 akan bergerak menuju retikulum endoplasma, menuju ke kompleks Golgi, dan akhirnya tunas dari kompleks Golgi lepas menuju ke membran sel. Ini MHC kelas 1 secara prinsip dia memegang peranan penting dalam menerima atau menolak grafting, yaitu pencangkokan. Kalau berat molekulnya 43 kilodalton, dia mengikat proteinnya lebih kecil, disebut beta 2 mikroglobulin. Strukturnya bagian alfa 1, alfa 2 itu adalah yang pengikatan peptida antigen yang nanti akan berkaitan dengan TCR-nya, T-cell reseptornya. Ada CD8 yang dia protein integral di dalam membran sel. Ini skema kerja bagaimana kerja MHC kelas 1 mengekspresikan endogenus antigen. Ketika ada protein, kemudian dia dipecah oleh proteosom, didigesti enzimatis, sebagiannya akan membentuk endogenus antigen, masuk melalui channel spesifik yaitu Tap channel, akan bertemulah dengan MHC kelas 1. Ini MHC kelas 1 yang baru diproduksi dari retikulum endoplasma. Jadi endogenus antigen tersebut masuk dulu ke retikulum endoplasma, dikemas bersama dengan MHC kelas 1. Setelah dikemas, maka diekspresikan keluar ke kompleks Golgi. Dari kompleks Golgi menuju ke membran sel. Ketika antigennya, endogenus antigennya sudah diekspresikan, diberikan kepada TCR misal, maka tugas MHC selesai. MHC akan kembali masuk ke sitoplasma untuk didegradasi ulang. Ini pengenalan sel tumor oleh sel T, yaitu melalui MHC kelas 1 juga. Selain bertanggung jawab pada penerimaan grafting, MHC kelas 1 juga sebagai penanda sel tumor. Jadi ada mutasi protein, kemudian didegradasi enzimatis oleh proteosom, dikemaslah endogenus antigen tersebut, masuk ke retikulum endoplasma, ditangkap oleh MHC kelas 1, diekspresikan. Pengenalan MHC kelas 1
kepada TCR sehingga sel T bisa membunuh sel tumor. Itu dalam keadaan normal. Kegagalan dari presentasi MHC kelas 1 dari sel tumor kepada sel T menyebabkan sel tumor tersebut bisa berkembang. Diulang kembali bagaimana presentasi MHC kelas 1 pada sel T ya. Ada toksin bakteri atau viral antigen di fagositosis oleh sel, kemudian diekspresikan melalui MHC kelas 1 untuk diberikan kepada sel T helper. Berikutnya kita membahas tentang MHC kelas 2A. Mereka disebut juga sebagai transmembran glikoprotein. Mengandung rantai alfa dan beta dengan berat molekul sekitar 34 kilodalton. Kita pelajari bagaimana skema kerja dari MHC kelas 2. Coba diingat lagi, siapa saja yang mempunyai MHC kelas 2? Yaitu sel-sel yang berfungsi sebagai APC antigen presenting cell. Sebutkan, ada sel B, kemudian ada sel dendrit, dan juga sel makrofag. Oke, jadi ada protein ekstraseluler yang masuk ke dalam sel melalui endositosis, kemudian dia dikotit, dia dilingkupin, dia dicerna oleh early endosome. Jadi ada interaksi dari hasil endositosis tersebut dengan lisosom. Terbentuknya early endosome sampai ke late lisosom atau terminal lisosom. Tersedia MHC kelas 2 yang sudah diproduksi oleh retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma ditransfer ke kompleks Golgi. Kemudian tunas dari kompleks Golgi lepas. Lepasnya tunas ini akan bergabung dengan terminal lisosom yang tadi sudah mencerna protein ekstraseluler menjadi antigen yang kecil. Interaksi antara antigen dengan MHC kelas 2 berikutnya akan diekspresikan ke ekstraseluler melalui eksositosis. Jadi perbedaan penting dari skema kerja MHC kelas 1 dengan skema kerja MHC kelas 2, toksin, protein tidak masuk ke retikulum endoplasma untuk MHC kelas 2. Jadi mereka bertemunya dari terminal lisosom. Late lisosom akan bergabung dengan vesicle transport dari kompleks Golgi. Bertemu bersatu baru akan diekspresikan. Kalau tadi diingat, yang MHC kelas 1 proteinnya masuk berproses, masuk melalui TAP menuju ke retikulum endoplasma. Ya, itu perbedaan besarnya di situ.